Pemirsa, aksi seorang tukang pompa air menggagalkan pencurian sepeda motor di Medan, Sumatera Utara terekam kamera pengawas. Motor korban berhasil diselamatkan meski tukang air pompa tersebut sempat bergumul dengan pelaku. Kamera pengawas merekam saat seorang pria hendak mencuri sepeda motor di depan sebuah toko di Jalan Kapten Muslim, Medan, Sumatera Utara. Namun aksi tersebut diketahui seorang tukang pompa air yang langsung berusaha menggagalkannya. Sempat bergumul, tukang pompa air berhasil menghalangi pelaku dan mempertahankan motor milik temannya tersebut. Namun sayangnya, warga berusaha mengejar gagal menangkap pelaku. Sebelumnya, pelaku mengincar motor yang ditinggal pemiliknya dengan kondisi kunci masih menempel. Kebetulan saya udah terlintas juga kan. Saya mau apain, soalnya badannya kan posturnya sedikit besar. Saya mau, yang ada di pikiran saya langsung meeting korban tersebut aja. Cuma karena posturnya lebih besar dari saya kalah. Dia berhasil lolos. Kita udah mengepung juga tetap berhasil lolos. Pelaku diduga merupakan anggota sebuah ormas yang kerap meminta uang di toko-toko sekitar lokasi. Warga berharap polisi menindak aksi premanisme dan kriminal yang kerap terjadi di kawasan ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Masih di sini malam pemirsa, bersama saya Aulina Iyasya. Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atas keterlibatan dirinya di kasus Vina dan Eki. Berikut kami hadirkan perjalanan Saka Tatal di kasus ini. Tanggal 10 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Cirebon memutuskan 8 orang yang dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. 7 terpidana divonis penjara seumur hidup, sementara 1 terpidana atas nama Saka Tatal divonis 8 tahun penjara. Tahun 2019, Pengadilan Negeri Cirebon menolak kasasi dan gerasi yang diajukan terpidana. Sementara itu, Saka Tatal mendapat remisi, di mana vonis 8 tahun menjadi 3 tahun 8 bulan. Saka Tatal bebas pada bulan April 2020. Tahun 2024, penelusuran kasus Vina dan Eki terus berkembang. 1 orang diduga DPO yang ditangkap yakni Peggy Setiawan. Namun pada 8 Juli 2024, Peggy dinyatakan menang pra-peradilan. Sementara itu, kuasa hukum Saka Tatal mengajukan peninjauan kembali atau PK di Pengadilan Negeri Cirebon. Sidang peninjauan kembali Saka Tatal dilaksanakan di PN Cirebon pada 24 Juli 2024. Dede, saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina akhirnya muncul ke hadapan publik. Ia datang menemui Deddy Mulyadi untuk bercerita apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus Vina. Dalam akun YouTube Kang Deddy Mulyadi, Dede mengakui memberikan keterangan palsu pada kasus pembunuhan Vina. Dede mengaku diminta ayah Eki Ibtu Rudiana untuk mengikuti skenarionya. Sebelum masuk ruang penyidikan dan memberikan BAP, Dede diberi arahan oleh Ibtu Rudiana dan temannya Aep. Dede dipaksa mengaku melihat Vina dan Eki dilempari batu oleh 8 pemuda, termasuk Saka Tatal, yang sudah divonis 8 tahun penjara dan kini sudah bebas. Dede menegaskan ia tidak pernah tahu tentang kematian Vina dan Eki. Beralih ke informasi lain, pemirsa, komika Marcel Widianto kembali mendapatkan dukungan dari Partai Demokrat untuk maju dalam Pilkada Tangerang Selatan. Selain Marcel, Partai Demokrat juga memberikan surat rekomendasi kepada 62 pasangan calon kepala daerah untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang. Partai Demokrat resmi mengusung pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tangerang Selatan Ariza Patria, Marcel Widianto. Hal ini dipastikan melalui penyerahan surat rekomendasi Partai Demokrat kepada Ariza dan Marcel di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta Sabtu.
Selain komedian Marcel, ada juga selebriti Gilang Dirga yang maju sebagai calon wakil wali kota Bandung Barat, berpasangan dengan Dik-Dik Agus Triwiono. Sebanyak 62 pasangan calon kepala daerah mendapatkan surat rekomendasi dari 103 kabupaten dan kota yang telah diputuskan DPP Partai Demokrat. Ketua Umum Partai Demokrat menyatakan masih membuka kemungkinan untuk memberikan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah dan memantau hasil survei beberapa pasangan calon, serta tak ingin terburu-buru dalam memberikan dukungan. Tiketnya ada atau tidak? Jadi mungkin saja teman-teman melihat ada tokoh-tokoh tertentu yang punya popularitas, elektabilitas yang baik. Tetapi sampai dengan hari ini dan prospek untuk mendapatkan kelengkapan tiket itu masih belum memiliki kejelasan. Disinilah kami harus mengambil keputusan. Tidak mudah, karena kalau mau ideal tentu menentukan hasil survei sampai dengan titik terakhir. Partai Demokrat berharap kemenangan koalisi Indonesia Maju dalam Pilpres 2024 dapat menjadi semangat seluruh kader untuk memenangkan pilkada mendatang. Dari Jakarta, Muhammad Julhilmi, Ade Supriyatna, Ainis melaporkan. Menparekraf Sandiaga Uno masuk dalam bursa bakal calon gubernur Jawa Barat. Nama Sandiaga direkomendasikan oleh Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa. Sandiaga Uno mengaku masih menunggu instruksi resmi dari P3 terkait rencana keikutsertaannya di pemilihan gubernur Jawa Barat 2024. Menurutnya ia lebih percaya diri jika maju dalam Pilkada Jakarta ketimbang Jawa Barat. Sebab Sandiaga sudah pernah menjabat sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Sebelumnya ada sejumlah nama yang meramaikan bursa bakal cagup Jawa Barat, di antaranya Ridwan Kamil, Bima Arya, Ilham Habibie, dan Onon Surono. Di Jawa Barat belum kepikir ke sana karena yang pertama itu penugasan dulu, ada penugasan baru. Tapi ini tentunya semakin dekat waktunya ya. Incumbent sangat diunggulkan Pak Emil karena menurut saya dari hasil jajak pendapat survei menunjukkan angka yang cukup dominan. Tapi tentunya partai nanti akan memutuskan. Sebagai kader saya harus betul-betul mempertimbangkan karena ini provinsi yang besar, sangat luas. Ini provinsi terbesar di Indonesia dari jumlah populasi. Jadi kita harapkan semua pilkada berjalan lancar. Anies Baswedan tidak mempedulikan hasil survei yang tetap unggul dari sejumlah tokoh nasional lainnya, termasuk Ahok. Bagi Anies yang terpenting Jakarta bisa melindungi seluruh kepentingan warganya. Bakal calon gubernur Jakarta Anies Baswedan tidak ingin berkomentar tentang persaingannya dengan Ahok menjelang pilkada serentak. Keduanya kerap bersaing berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei. Bahkan Anies enggan berkomentar jika dipasangkan dengan putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Saat menghadiri sebuah acara pendukungnya di kawasan Cempaka Putih, mantan gubernur Jakarta tersebut meyakini yang terpenting saat ini adalah menjadikan Jakarta sebagai kota yang bisa melindungi seluruh warganya. Semuanya didialogkan, semuanya dibicarakan dengan baik-baik, dan niat kita sama. Niat kita adalah untuk warga Jakarta bisa bahagia. Jadi fokus yang selalu saya tekankan adalah ini tentang warga yang mendapatkan rasa keadilan, mendapatkan kesempatan untuk sejahtera, mendapatkan kesempatan untuk bahagia. Hasil survei Litbang Kompas mencatat Anies Baswedan masih lebih tinggi dari sejumlah tokoh nasional lainnya, termasuk Ahok. KPU akan membuka pendaftaran bakal calon gubernur pada Agustus mendatang. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah acara digelar dalam rangka Hari Anak Nasional 2024 di Taman Mini Indonesia Indah akhir pekan ini. Salah satunya Parade Marching Band yang melibatkan lebih dari 1.000 anak Nusantara dari sejumlah sekolah yang ada di Jakarta. Inilah kemeriahan pertunjukan Marching Band yang dimainkan oleh anak-anak Nusantara.
Parade marching band yang digelar pada Minggu sore ini melibatkan lebih dari 1.000 anak dari sejumlah sekolah yang ada di Jakarta. Selain parade marching band, anak-anak yang penuh bakat ini juga menunjukkan keahliannya menari baksa kembang yang merupakan tari tradisional asal Kalimantan Selatan. Taman Mini Indonesia Indah memberikan promo tiket masuk gratis untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun selama periode 20 hingga 23 Juli 2024. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia kembali menggelar uji kompetensi jurnalis bagi wartawan televisi. Kegiatan ini bertujuan mengukur kemampuan para jurnalis dari sebelum hingga sesudah pembuatan berita. Puluhan awak media televisi mengikuti uji kompetensi jurnalis di salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Kegiatan yang rutin diadakan oleh ITJI ini bertujuan untuk menyemaratkan standar jurnalis televisi seluruh Indonesia, serta mengukur kemampuan dan pengetahuan para jurnalis saat melakukan tugasnya. Uji kompetensi jurnalis terdiri dari 3 kategori, yakni muda, madya, dan utama. Bagi yang berhasil dalam UKJ kali ini, diharapkan dapat mengevaluasi diri agar lebih baik lagi. Sementara yang belum berhasil, ITJI masih memberi kesempatan mengikuti uji kompetensi hingga berhasil. Paling terakhir tapi nggak masalah, tidak mengurangi semangat masalah. Tujuan dari uji kompetensi ini untuk mengukur kompetensi dan kapabilitas dari teman-teman jurnalis televisi supaya mereka tahu sejauh mana sudah menjalani tugasnya sebagai jurnalis televisi dengan baik. Ini sebagian dari standarisasi kita di IJTI untuk jurnalis televisi dari Sabang sampai Merauke semuanya agar memiliki standar yang sama. Karena selama ini kan kita jurnalis TV itu kita prakteknya, sementara teorinya kan ada di sini. Jadi kita memang harus ikut biar untuk mengasah kembali, menajamkan kembali. Potensi Kepulauan Nias di bidang pariwisata terus digali. Kepulauan Nias memiliki sejumlah sektor pariwisata yang potensial. Mulai dari wisata bahari dan warisan budaya yang kaya dan unik yang tidak kalah keindahannya dengan daerah lain di Indonesia. Gerakan Pemuda Pelopor Pro Pembangunan Kepulauan Nias menggandeng Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mengembangkan sektor pariwisata di Nias. Selain menggandeng pemerintah melalui kementerian terkait, dukungan berbagai pihak termasuk masyarakat tentu sangat diperlukan. Dengan adanya pengembangan sektor pariwisata, para investor juga diharapkan akan menanamkan investasi di Nias. Selain itu, Kepulauan Nias juga akan semakin dikenal, baik nasional maupun internasional. Bagaimana kita bisa menyimpulkan, menginventarisir, dan juga menghitung kira-kira peluang pariwisata kita ini dapat mendorong percepatan pembangunan di Kepulauan Nias, utamanya dalam rangka mencapai cita-cita kita, kelayakan Provinsi Kepulauan Nias menjadi sebuah provinsi yang setara dengan Kita kembali ke dalam negeri, pemirsa. Lomba balap lari atau lomba tertawa sudah biasa. Nah, bagaimana kalau ratusan emak-emak mengikuti lomba menangis di Tegal, Jawa Tengah? Nah, ekspresi menangis yang paling natural jadi juaranya. Para ibu tiba-tiba menangis serentak di Desa Purbayasa, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Mereka menangis bukan karena berduka ditinggal orang tercinta atau sedang tertimpa kemalangan. Melainkan para emak ini menangis untuk memperebutkan hadiah di ajang lomba menangis. Tak ayal, para emak-emak ini berusaha untuk bisa menangis sejadi-jadinya hingga wajah dibasahi linangan air mata. Untuk jadi juara, peserta harus benar-benar terlihat menangis secara natural, bahkan tidak boleh berhenti sampai waktu lomba dinyatakan selesai. Saking membludaknya peserta, sejumlah ibu pun protes karena tidak terpilih naik ke panggung. Kecewa ya, Bu? Kecewa, Bu? Ya kecewa, rasa nangis mengeluarkan air mata banyak, udah dituntun terus kok dinaikin.
Dan dari 200 peserta, terpilihlah satu juara dengan ekspresi menangis paling natural. Peserta mengaku ada trik tersendiri, diantaranya memikirkan kesedihan yang sedang dialami. Dia mau ikut sama saya, minta sama neneknya, dia pertama mamanya. Dan itu sih ikut di sana sih di neneknya, terus giliran saya punya rumah sendiri, dia mau ikut sama saya. Itu yang dipikirkan saat itu, pakai ibu nangis. Selain banjir air mata, lomba ini juga banjir hadiah berupa piala dan uang tunai untuk 20 peserta terbaik. Ajang ini juga sebagai hiburan bagi pengunjung wisata Purba Wahana. Bagaimana? Tertarik untuk ikut serta? Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak banyak yang tahu di Gunung Kawah Ijen Bondowoso ada fenomena blue fire atau api biru yang menakjubkan. Uniknya fenomena ini hanya ada 2 di dunia, yaitu di Islandia dan di Indonesia. Indonesia memiliki banyak tempat wisata alam memesona yang dikenal tidak hanya oleh wisatawan lokal, namun juga mancanegara. Salah satunya adalah wisata Kawah Ijen. Gunung Kawah Ijen menjadi destinasi wisata populer di antara turis asing karena keunikannya. Fenomena blue fire atau api biru abadi hanya ada 2 di dunia, yaitu Islandia dan Indonesia. Fenomena blue fire merupakan proses penguapan belerang yang terlihat berwarna biru terang ketika malam hari. Pemandangan inilah yang menarik perhatian. Selain itu, Kawah Ijen juga mempunyai kawah dengan warna hijau toska yang bersifat asam dan memiliki kedalaman danau hingga 200 meter dan luas sekitar 5.466 hektar. Kawah ini terbentuk secara alami akibat letusan Gunung Ijen. Kawah Ijen berlokasi di dataran tinggi dan masih menjadi kawah aktif dengan luas 134 km persegi. Untuk bisa menyaksikan keindahan alam di Kawah Ijen dan fenomena blue fire, wisatawan harus kuat melakukan perjalanan trekking yang bisa menghabiskan waktu berjalan kaki selama 1 hingga 1,5 jam. Akses menuju Kawah Ijen bisa dimulai melalui Bondowoso. Saya pertama kali ke Ijen, kami dari rombongan kereta api Kaiser Isis. Dari 25 orang, rencana 52 orang, cuma yang naik 25. Mantap, keren banget. Paling buat kami yang newbie-newbie gini butuh fasilitas umum lah tambahan. Buat tempat duduk, toilet, atau tempat-tempat orang jualan yang lebih banyak. Jadi UMKM ini bisa naik lagi. Wisatawan yang akan mendaki ke Kawah Ijen harus mempersiapkan pakaian hangat karena udaranya yang sangat dingin. Selain itu, wisatawan juga perlu menyewa jasa pemandu atau guide agar tiba di lokasi yang benar. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan.